Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam acara GKM Menyapa. Saudara-saudara, ayat yang mendasari renungan kita pada pagi ini dibaca dari Injil Lukas pasal 11, ayat 27 dan 28 yang bunyinya demikian. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, sudah menjadi pandangan umum bahwa kebahagiaan seseorang diukur berdasarkan hal-hal lahiriah. Misalnya banyaknya harta, besarnya kekuasaan, atau memiliki banyak keterampilan. Itulah sebabnya dari ayat yang baru saja kita baca, tatkala seorang ibu bertemu dengan Yesus serta melihat sosoknya dan melihat keterampilan Yesus dalam bertutur dan mengajar, ibu ini berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Perkataan semacam ini dapat keluar dari seseorang yang dalam kehidupannya mendambakan kebahagiaan melalui kehadiran putranya, seperti halnya dengan ibu ini. Namun sayangnya, dambaan tinggallah dambaan, karena bisa jadi putra mereka malah menjalani kehidupan yang sebaliknya, yakni menyakiti orang tua dengan hidup membandel, menganggur, bermalas-malasan, mabuk-mabukan, bahkan mungkin judi. Meresponi opini ibu ini, Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya, itu didasarkan pada minim atau terbatasnya kitab suci pada zaman itu. Sehingga mendengarkan firman adalah cara yang perlu dilakukan dengan serius untuk dapat memahami firman Allah, berhubung firman Allah yang disampaikan secara lisan sehingga tidak dapat dibacakan ulang. Memahami firman dengan benar sangat perlu, karena ini berkaitan dengan memelihara, yaitu dengan melakukan, agar kebahagiaan sejati versi Kristus ini dapat terwujud. Nah, berbeda dengan zaman kita saat ini, di mana adanya teknologi percetakan, sehingga kitab suci dapat kita temukan dengan mudah. Bahkan kita pun dapat mengakses kitab suci melalui gadget yang ada pada kita, sehingga kapanpun jika kita mau memahaminya, kita dapat membacanya tanpa dibatasi oleh minimnya kitab suci seperti dulu. Dengan adanya kitab suci yang adalah firman Allah, Tuhan kita telah menyediakan kebahagiaan di dalamnya. Hanya saja apakah kita mempunyai kehendak untuk mendapatkan kebahagiaan itu atau tidak. Dan untuk mendapatkannya, kita tidak punya cara lain kecuali jika kita memilih dan berkomitmen untuk memprioritaskan dalam membaca, meneliti, menyimpan, dan melakukan firman itu secara teratur. Dan kalau toh firman Tuhan adalah sumber kebahagiaan, seharusnya membaca, meneliti, dan merenungkan firman Tuhan itu menjadi aktivitas utama dalam kehidupan kita. Yang menjadi soal sekarang ini adalah bahwa firman yang adalah sumber kebahagiaan itu diabaikan, sementara kita lebih memilih dan mengutamakan hal-hal yang duniawi, yang sekularis. Firman Allah tersisih dari kehidupan kita. Dari apa yang kita bahas ini dapat kita simpulkan bahwa orang-orang yang tidak mengalami kebahagiaan dalam hidupnya adalah mereka-mereka yang mengabaikan untuk mendalami pemahaman firman, tidak menyimpan kebenaran firman, tetapi sebaliknya mereka tetap memburu perkara-perkara yang ditawarkan dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, bagaimanakah dengan kehidupan kita saat ini? Jika kita telah kehilangan kebahagiaan, bisa jadi karena kita telah mengabaikan untuk membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman dalam hidup kita. Melalui renungan kita pagi ini, saya mengajak kita untuk kembali mencintai firman Tuhan. Pergunakanlah kesempatan sejak kita bangun di pagi hari untuk memulai dengan saat teduh.
Selain itu, bukankah gereja kita telah menyediakan berbagai cara dan sarana agar kita dapat memahami firman Tuhan melalui pertemuan ibadah dalam kelompok yang lebih kecil? Cobalah untuk mengatasi hal-hal yang menghalangi kita untuk menemukan kebenaran firman. Namun, di atas semuanya itu, jangan-jangan kita belum menjadikan firman hidup sang kebenaran, yakni Yesus Kristus, hidup dalam kehidupan kita secara pribadi. Jika demikian, ini adalah halangan utama mengapa kita tidak tertarik untuk menyelidiki firman. Kita memprioritaskan perkara duniawi karena kita belum menjadi hamba kebenaran firman. Berdoalah dan berkomitmenlah agar firman mendapat tempat yang utama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.